Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Sebagian orang ingin hadir, ingin duduk menyimak kajian bersama-sama malaikatur rahman. Tapi terkadang dia punya kesibukan yang tidak dapat dia tinggalkan. Sedangkan kita termasuk yang dimudahkan melangkahkan kaki sampai ke tempat ini. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh menerima amalan kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kurang dekat mic-nya. Hah? Siap. Jamaah rahimakumullah. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Dia perlu kawan. Dia perlu pendamping. Dan kita tahu cerita manusia pertama, Nabi kita Adam alaihissalam. Dia hidup di tengah kemewahan dan keindahan. Namun tatkala itu dijalani sendirian, maka ada yang hampa. Sehingga Allah menciptakan pendamping untuk Nabi Adam alaihissalam, yaitu ibunda Hawa. Dan manusia ini adalah makhluk yang sensitif. Perasa dia. Dia tidak suka kalau punya kawan yang mendampingi, tapi ternyata berkhianat. Baik itu di tempat kerja, atau di dalam keluarga, atau dalam kehidupan permainan kita. Manusia itu suka hidup ditemani orang-orang yang setia, yang dia cintai dan saling dan juga mencintai dirinya. Namun terkadang kita lupa dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Sebagian bangga dengan banyaknya kawannya, bangga dia. Mungkin sekarang dengan adanya medsos ya, dia bangga dengan banyaknya followernya, pengikutnya. Pernahkah dia berpikir, apakah orang-orang yang menjadi follower dia, yang menjadi kawan dia, akan setia bersama dia? Akan terus hadir dan mendampingi, khususnya di saat-saat sulit dari kehidupannya. Dan sebagian kita juga salah karena menuntut kesetiaan dari orang yang tidak mampu setia. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Tabrani dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini sahih secara mauquf kepada Nu'man bin Bashir. Walaupun sebagian ulama memarfu'kannya, menyampaikannya kepada Rasul SAW. Apa kata Nu'man bin Bashir? Dia mengatakan, ma min abdin wala amatin
illa walahu thalathatu akhilla. Tidak ada seorang pun hamba laki-laki atau hamba wanita, hamba Allah Azza wa Jalla, melainkan dia memiliki 3 kekasih. Kita semua nih punya 3 kekasih. Tapi ternyata tidak semuanya setia. Dari 3 ini, yang pertama katanya, fa khalilun yaqulu ana ma'aka fa khudh minni ma syi'ta. Kawan yang pertama, kekasih yang pertama adalah yang mengatakan kepada kita, aku bersamamu. Ambillah engkau dari aku, terserah engkau. Ini teman mengatakan, ambillah dari aku, terserah engkau. Siapa itu? Fadzaka maluhu. Yang pertama ini adalah hartanya. Bagaimana kita membawa harta kita? Kita mau beli di Tokopedia, di Shopee, di berbagai pasar, kita tinggal transfer, kita tinggal keluarin dompet kita. Harta kita tuh setia sama kita. Tapi sampai waktu tertentu. Yang kedua, wa khalilun yaqulu ana ma'aka. Fa idza ataita babal malik taraktuka. Fadzaka khadamuhu wa ahlu. Yang kedua, yang setia atau kekasihnya, Khalil ini kekasih yang berbeda dengan Habib yang sudah yatakhallalu al-qulub, sudah masuk ke relung-relungnya hati, kecintaan. Tapi dia mengatakan, aku bersamamu, aku selalu bersamamu. Tapi kalau engkau sudah sampai pintunya raja, iya selamat tinggal. Aku gak bisa lagi mendampingimu. Siapa itu? Fadzaka khadamuhu wa ahlu. Ini adalah pelayan-pelayannya dan keluarganya. Sebagian ulama mencontohkan ya, 2 orang ini seperti orang yang mau naik kereta. Orang tuh kalau mau naik kereta berangkat ke stasiun, iya, dia hartanya dia bawa, kemudian keluarganya nganterin. Tapi ketika sudah naik kereta, keluarganya pulang. Itu keluarga kita akan meninggalkan kita. Dia hanya akan mengantar kita sampai ke pintu raja. Pintu kereta api tadi. Mungkin percontohannya. Wa khalilun yaqul. Kekasih yang ketiga. Itu senantiasa berkata kepada kita. Ana ma'ak. Aku akan selalu bersamamu. Haitsu dakhalta wa haitsu kharajta. Kemanapun kau pergi. Kemanapun engkau masuk, engkau keluar, aku akan selalu bersamamu. Siapa ini? Fadzaka amaluhu. Ternyata yang setia, yang akan selalu mendampingi kita dan tidak akan berpisah, itu amalan kita. Tapi kebanyakan kita itu terlalu peduli dengan kawan-kawan yang tidak setia. Dengan kawan setianya malah diabaikan. Coba kita lihat bagaimana orang mengumpulkan kawan sebanyak-banyaknya. Keluarga. Bagaimana dia bekerja dari pagi sampai sore. Padahal nantinya hasil yang dia kumpulkan dari harta itu nggak bakal masuk ke dalam liang lahat sana. Dia hanya akan sampai di pintu sana terus pulang. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan perjalanan hidup manusia,
di mana berakhir dengan datangnya malaikat pencabut nyawa. Dan ketika nyawa kita telah berpisah dengan ruh, kawan-kawan kita itu masih sibuk ngurusin kita. Istrinya menangis, anaknya menangis, mungkin ayahnya menangis. Satu kampung datang ke rumahnya, takziah ke rumahnya. Bagaimana mereka membawanya ke masjid untuk disolatin, setelah itu diangkut, dibawa ke kuburan. Itu masih setia sampai sana. Tapi ketika sudah sampai ke liang lahat, anaknya masuk. Suaminya kadang-kala ikut masuk, bapaknya ikut masuk sebentar. Hanya untuk mengantarkan ke pintu situ. Setelah itu ditinggal selama-lamanya. Maka kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit thalath. Yang mengikuti mayit itu 3. Tadi An-Nu'man bin Bashir ketika mencontohkan dengan 3 kekasih, 3 yang ikut. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu. Fayarji'ul ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang. Wa yabqa wahid. Yang 1 akan tinggal. Inilah yang setia. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika antum sudah di dalam kuburan, nih teman setia antum akan datang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyabi, tayyibur rih. Akan datang seorang yang wajahnya menyenangkan, yang pakaiannya bagus, yang baunya wangi. Antum bisa bayangin kalau sholat di samping orang, wajahnya menyenangkan, ya, pakaiannya bagus, wangi lagi. Antum akan tanya, siapa orang ini? Masya Allah. Kita berada di sampingnya senang. Tahu-tahu orang ini mengatakan, fayaqulu abshir billadhi yasurruka. Bergembiralah engkau dengan yang menyenangkan buat dirimu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang dijanjikan oleh engkau. Ketika kawan-kawanmu semua meninggalkanmu, ketika kekasih-kekasihmu tidak lagi mempedulikan dirimu, aku datang. Fayaqulu lahu man anta. Lalu orang yang mati ini tanya, kamu siapa? Fawajhukal wajhul yaji'u bil khair. Wajahmu ini wajah orang yang datang membawa kebaikan. Fayaqul ana amaluka salih. Maka orang ini akan mengatakan, aku adalah amal solehmu. Bayangin jemaah, amal soleh itu setia mendampingi. Bukan hanya yang soleh, yang tidak soleh pun akan mendampingi. Jadi amalan kita itu akan terus bersama kita kemanapun kita pergi. Karena di riwayat lainnya, setelah orang ini mengatakan aku amal solehmu, dia mengatakan Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, bangkitkan kiamat. Bangkitkan kiamat. Kenapa? Dia mau kembali ke 2 kekasihnya. Kepada hartanya dan kepada keluarganya. Lalu dikatakan, uskun, belum waktunya buat engkau. Tapi kalau dia bukan orang yang soleh, bukan orang yang peduli dengan kawan setianya, kata Nabi SAW, wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, qabihul thiyab, muntinir rih. Datang kepadanya seorang dengan wajah yang buruk, dengan pakaian yang buruk, dengan aroma yang busuk. Tiba-tiba orang ini, antum ngelihat orang dari jauh, kita dalam kehidupan dunia. Ngelihat orang dengan pakaian yang menakutkan, dengan wajah yang jelek.
dengan aroma yang busuk, antum dari jauh sudah ngomong naudzubillah, naudzubillah. Siapa orang ini? Kayaknya orang jahat. Apalagi ini orang akan berkata kepada si mayit ini, abshir billadhi yasu'. Engkau bergembira dengan yang menyusahkanmu, dengan yang buruk buat engkau. Gimana dikatakan abshir, kabar gembira dengan sesuatu yang buruk? Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang engkau dijanjikan. Ahibati fillah, semuanya akan ditinggalkan. Orang ini udah ngeliat gak enak, tahu-tahu dapat omongan yang gak enak. Maka dia bertanya, wa anta fabasyarakallah bisyar. Dan engkau juga semoga dikasih kabar gembira dengan keburukan oleh Allah Azza wa Jalla. Man anta, engkau berani-beraninya ngomong kayak gitu. Engkau ini siapa? Gitu. Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyar. Wajahmu wajah yang membawa keburukan. Kata orang ini, ana amalukal khabith. Aku ini amal burukmu. Aku ini amalanmu. Ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah. Aku enggak pernah kenal sama engkau kecuali engkau orang yang lambat dalam ketaatan kepada Allah. Males kau diajak ketaatan kepada Allah. Sari'an ila ma'siyatillah. Kalau suruh maksiat, bersegera, berlomba-lomba. Ahibati fillah. Di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 101. Allah Azza wa Jal menceritakan tentang perpisahan dengan kawan-kawan ini. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai tatkala kematian datang kepada salah satu dari mereka, apa yang akan mereka katakan? Rabbirji'un. Ya Allah, balikin aku, ya Allah, balikin aku, ya. Kembalikan ke dunia. Ada yang terlupa dalam agenda hidup dia. Orang itu kalau lagi perjalanan sampai ke airport, tahu-tahu nggak bawa paspor dia. Apa yang akan dia lakukan? Balik. Anda mau ambil paspor. Pesawat terbang, ya gimana? Anda butuh paspor gitu. Dia akan ditinggal sama pesawat itu. Ini orang mengatakan, ya Allah, balikin aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Dia berharap aku akan beramal soleh, ya Allah. Aku akan lakukan kebaikan terhadap apa yang aku tinggalkan gitu. Artinya banyak yang dia lupakan dalam kehidupan ini. Tapi kata Allah, kalla, nggak bisa, nggak mungkin balik. Itu nggak ada ceritanya balik. Maka nggak ada cerita arwah gentayangan. Ya kadang kala kita dikasih cerita ini ruh karena dibunuh atau karena bunuh diri, kemudian dia bisa balik ke dunia lagi. Nggak ada, kita dibohong-bohongin. Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu hanya omongan aja, dia juga itu hanya omongan aja. Ada dinding pembatas, dia nggak akan bisa balik ke dunia sampai hari dibangkitkannya manusia kelak. Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum. Ini kita perlu merenungkan ayat ini. Apabila ditiupkan sangkakala, nggak ada lagi kekerabatan di antara mereka. Oh ini bapakku, ini anakku, mungkin bisa nolongin kita, mungkin bisa bantuin kita jemaah. Suami istri mungkin berpikir ini suaminya adalah orang yang soleh, yang bakal membantu istrinya. Fala ansaba bainahum, urusannya nanti urusannya aman. Wala yatasaalun, nggak ada lagi saling bertanya di antara mereka. Subhanallah, Ibnu Katsir, afwan At-Tabari dalam tafsirnya
Beliau menyebutkan ay la tanfa'ul ansabu yawma idzin. Hari itu enggak berguna nasab. Kekerabatan itu enggak berguna. Wala yarthi walidun li waladi. Enggak ada bapak nangisi anaknya, enggak ada. Sekarang anaknya sakit, bapaknya nangis. Bapaknya sakit parah, keluarganya pada nangis. Enggak ada lagi pada hari itu nantinya. Seorang yang saling mencintai, nggak ada yang saling bertanya, fulan kemana, fulan kemana. Ketika terjadi kiamat itu jam. Wala yas'alul qarib qaribahu. Ini ngelihat. Nggak ada pertanyaan, mau tanya tentang dia, nggak ada. Kenapa jemaah? Karena mereka ketakutan pada waktu itu. Ketakutan dengan dosa-dosa, dengan amalan-amalan buruk yang pernah dia amalkan. Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Idza kana yaumal qiyamah," apabila terjadi kiamat, jama'allahul awwalina wal akhirin. Allah akan mengumpulkan semua manusia yang awal dan yang akhir. Thumma nada munadin. Kemudian ada yang menyeru, ala man kana lahu madlama falyaji falyakhud haqqahu. Siapa yang pernah dizalimi, maka hendaklah dia datang untuk menuntut kepada orang yang menzalimi. Fayafrahul mar, kata Ibnu Mas'ud, maka orang itu gembira. Ayyakuna lahul haqqu ala walidihi. Dia gembira karena merasa punya hak atas bapaknya. Artinya bapaknya pernah menzalimin dia. Awaladi, atau sang bapak ini yang dulu cinta sama anaknya hari itu, oh dia tahu anaknya pernah menzalimin dia. Dia akan tuntut anaknya. Au zaujata, atau istrinya. Wa in kana saghiran. Walaupun kecil dia akan tuntut jamaah. Itu akan terjadi kelak di padang mahsyar. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang itu akan lari dari saudara, takut dia. Takut dimintain bantuan, takut dituntut sama saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari bapak ibunya yang dulu dalam kehidupan dunia selalu dekat sama mereka. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Mereka akan kabur. Mereka hanya akan didampingi amalan mereka. Dan di antara amalan yang paling indah jemaah, yang perlu kita kumpulkan sekarang untuk dijadikan kawan kita dalam kehidupan ini dan nanti dikubur dan kelak di padang mahsyar, adalah Al-Quranul Karim. Ya, kita bergembira karena akhir-akhir ini perhatian kepada Al-Quran itu mulai besar. Banyaknya rumah-rumah Quran, banyaknya pondok-pondok tahfidz. Karena memang ini amalan yang paling indah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda alaihi salatu wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian siapa? Adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Ini dapat diraih oleh setiap orang. Bapak bisa menjadi orang terbaik, ibu bisa menjadi orang yang terbaik. Nggak harus dia ngajarkan Quran itu kepada murid-murid. Mungkin dia ajarkan kepada anaknya sendiri. Dia ngajarin anaknya Al-Quran. Ini kata Nabi SAW, khairukum. Sedangkan manusia kalau berlomba-lomba menjadi yang terbaik, ya banyak mereka dalam urusan dunia.
Indonesia juara berapa bola kemarin jamaah? Nah, juara 2, runner up. Kita runner up ya, Masya Allah. Ya, kita perlu peduli, kita harus jadi yang terbaik. Dan Allah ketika berbincang tentang Al-Quranul Karim, tadi yang dibacakan lagi ayat apa? Surat Yunus. Nah, mungkin bisa dibaca lagi. Bismillah. Nggak hidup. Baik. Karena nggak hidup. Baik. اقرأ خلاص. نعم. ارفع صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم. baca artinya. Artinya, Nah. hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Itu tuh Quran kita, jemaah. Dia itu mau'izah, dia itu syifa, dia itu rahmat. Tapi kondisi kita dengan Quran gimana? Bagaimana bacaan kita? Apakah tiap hari kita membaca Al-Quran? Sebagian membaca hurufnya alhamdulillah. Tapi sebagian hendaklah berusaha untuk membaca maknanya. Karena di situ ada petunjuk. Di situ ada nasihat. Yang kalau kita nggak tahu sama artinya, ya sulit bagi kita untuk mengambil nasihatnya. Dan banyak sekali dalam Al-Quranul Karim penjelasan tentang fadilatul Quran. Mungkin kalau kita membaca yang di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab nggak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, Quran ini akan datang secara khusus di dalam kubur kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani, disebutkan yu'tar rajulu fi qabrih. Orang ketika masuk ke dalam kuburnya, ditinggal oleh suami, istri, oleh keluarganya. Kita kadang-kadang melihat kuburan itu sepi, tidak ada manusia. Kemudian orang ini akan didudukkan, disidang, atau dikasih beberapa pertanyaan di dalam kubur sana. Yu'tar rajulu fi qabri. Didatangi di alam kuburnya ini. Fa idza utiya min qibali ra'si. Kalau didatangi dari arah kepalanya untuk dikasih siksaan orang ini, dafa'athu tilawatul Quran. Maka bacaan Quran dia itu akan belain orang ini. Wa idza utiya min qibali yadayhi dafa'athu sadaqah. Kalau dia mau disiksa dari arah tangannya, maka sedekah datang belain dia untuk tidak disiksa. Wa idza utiya min qibali rijlaihi dafa'ahu mashyuhu ilal masajid. Kalau didatangi dari arah kakinya,
maka amalan dia, langkah-langkah dia yang suka ke masjid akan datang belain dia di sana. Ini yang setia mendampingi jamaah. Dan kita tahu dari semua raga kita yang paling bahaya itu apa? Kepala. Orang kalau tabrakan, kita lihat orang naik motor, nggak disyaratkan pakai sandal. Apa wajib orang kalau naik motor suruh pakai sandal sama pemerintah? Jadi ditilang kalau datang kalau nggak pakai sandal, nggak. Ditilang kalau nggak pakai helm. Seakan-akan Quran ini adalah helm buat kita yang ketika datang itu malaikat hendak memberikan siksaan di kepala kita, maka bacaan Quran kita itu akan belain kita. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tufiya rajulun, ada seorang yang meninggal dunia, fa utiya min jawanibi qabrih, maka dia didatangi untuk disiksa dari tepi-tepi kuburannya. Malaikat datang untuk memberikan siksaan kepada dia. Faja'alat suratun minal Qur'an tujadilu anhu hatta mana'atu. Ada satu surat dalam Al-Quranul Karim yang akan belain orang ini mati-matian sampai akhirnya selamat dari siksaan itu, dari siksa kubur itu. Fanadhartu ana wa Masruq, aku melihat bersama Masruq, surat apa itu? Fa idza hiya suratul Mulk. Ternyata itu surat Al-Mulk. Kita tahu Quran ini ada 114 surat, jemaah. Ini menunjukkan keutamaan salah satu surat. Wa illa kita tahu keutamaan Al-Fatihah lebih daripada surat Al-Mulk. Keutamaan Al-Ikhlas lebih daripada surat Al-Mulk. Tapi ada orang-orang yang terus membaca Al-Mulk dan mengamalkannya. Bukan hanya membacanya, tapi dia mengamalkannya. Itu yang akan menjadi pembela buat dirinya. Ada sebuah riwayat Abdul Razzaq dalam musannafnya, yang riwayat ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Dari Abdullah bin Mas'ud juga. Mata rajulun faja'athu malaikatul adzab. Ada seorang yang meninggal dunia, kemudian datang malaikatul adzab. Faqa'adu 'inda ra'sih. Mereka yang pertama duduk di arah kepalanya. Faqala la sabila lakum alaih. Enggak bisa kalian untuk menyiksa di arah kepala, enggak bisa. Qad kana yaqra'u li surat al-Mulk. Dia selalu baca surat al-Mulk. Fajalasu 'inda rijlaih. Datang di arah kakinya, hendak memberikan siksaan. Maka ada yang mengatakan la sabila lakum, nggak bisa kalian. Tadi kawan setianya itu, manusia yang mendampingi itu selalu ada. Dia mengatakan la sabila lakum, innahu kana yaqumu alaina yaqra'u suratul Mulk. Dia biasa solat malam baca surat Mulk juga dia. Dia berdiri solat menghadap Allah baca suratul Mulk. Fajalasu 'inda batnih. Lalu duduk di sisi perutnya. Faqala la sabila lakum alaih. Enggak bisa kau nyiksa dari arah sini, kata dia. Innahu au'a fiya surat al-Mulk. Dia itu memenuhiku atau memenuhi perut ini dengan surat al-Mulk. Fasummiyatil mani'ah. Dikatakan surat Mulk al-mani'ah. Itu yang menghalangi dari azab kubur, jemaah. Ahibati fillah. Dan ternyata pembelaan dari Al-Quranul Karim ini bukan hanya di kubur. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat, Quran ini terus mendampingi kita. Tadi orang tuh yang Nabi SAW menyebutkan akan dirupakan manusia, dia akan dampingin kita. Ketika keluarga kita pada lari dari kita, dari Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal Qur'an yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruh. Sesungguhnya Al-Quran ini akan datang menjumpai orang yang biasa membacanya.
orang yang sahibuhu, yang mengamalkannya pada hari kiamat. Ketika terbelah tanah, kemudian dia keluar dari kuburnya, karrajuli syahib. Dia datang seperti wajah orang yang pucat. Pucat orang ini. Fayaqulu lahu. Tapi disambut orang ini. Disambut oleh orang yang pucat sambil mengatakan, hal ta'rifuni? Engkau tahu, kenal sama aku enggak engkau? Ditanya, kau kenal sama aku enggak? Bayangin ketika manusia semua sibuk di padang mahsyar ini, ada yang jumpain kita. Kata orang ini, ma'arifuka enggak, aku enggak kenal sama engkau, engkau siapa gitu. Fayaqulahu ana sahibuka, aku kawanmu kata. Al-Qur'anul ladzi atma'tuka fil hawajir wa ashartu lailak. Aku adalah Qur'anmu gitu. Yang aku membuatmu kehausan di siang hari yang terik. Dan aku yang membuatmu tidak tidur malam, begadang karena engkau membaca aku, kata dia. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati. Sesungguhnya setiap pedagang itu ya akan berada di belakang dagangannya gitu. Dia akan bawa tuh dagangan dia. Orang kalau mau jualan kan kayak gitu. Wa innakal yawm min wara kulli tijarah. Engkau sekarang menjadi orang yang istimewa. Engkau berada di belakang daganganmu yang sangat mulia, yaitu Quran ini. Fayu'tal mulka biyamini wal khulda bishimali. Kata Nabi SAW, orang ini kemudian diberi kerajaan di tangan kanannya dan kekekalan di kirinya. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, dan diletakkan di kepalanya mahkota kewibawaan yang penuh dengan kemuliaan. Wa yuksa walida. Nih, manfaat Quran itu bukan hanya untuk yang membacanya, orang tuanya pun akan mendapatkannya. Hullataini la yuqawwam lahuma ahlud dunya. Dikasih dua pakaian, dua setel pakaian yang nggak bisa dihargai oleh penduduk dunia. Nggak bisa orang beli, itu nggak bisa. Fayaqulani bima kusina hadha. Lalu orang tuanya tanya, kami dapat pakaian ini gara-gara apa gitu. Karena semua orang tahu dengan amalannya, tahu dengan perbuatannya. Fayuqalu bi akhdi waladikum al-Quran. Itu karena anak kalian belajar Quran. Anak kalian mengkaji Al-Quranul Karim. Ada beberapa riwayat berkaitan dengan hal ini. Ada yang bita'allumi waladikum al-Quran atau bita'limi waladikum al-Quran. Yang pertama karena anakmu belajar Quran, atau karena orang tuanya yang ngajarin anaknya Quran, atau anaknya yang mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia. Sejatinya semua sesuai dengan amalannya. Ada orang tua ya mungkin hanya memberikan fasilitas kepada anaknya. Orang tuanya capek kerja agar anaknya bisa mondok. Yang mungkin sekarang sebagian berpikir, ya Allah Ustaz, sekolah-sekolah ini kok pada mahal-mahal. Tapi ada orang tua, nggak apa-apalah demi anak akan bekerja lelah buat hal itu. Dia lakukan, dia akan dapat pahala sesuai dengan kadar usaha dia mengajarkan Quran kepada anak. Ada orang tua yang ya malas mendengarkan murajaah anaknya. Mulai saat ini manfaatkan hal ini untuk mendengarkan dari anaknya Al-Quran Karim, atau untuk mengingatkan anaknya murajaah Al-Quranul Karim. Suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya. Semua yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim ini akan menjadi indah dan mulia, jemaah. Thumma yuqalu lahu iqra. Kemudian dikatakan kepada anaknya ini yang hafal Quran, ingat, mengambil Quran ini bukan hanya membaca dan menghafalnya, tapi perlu mengamalkannya. Maka dikatakan kepada anaknya, Iqra was'ad fi darajatil jannah. Engkau baca dan naiklah engkau di derajat surga. Wa ghurafiha.
Dan kamar-kamar surga yang bertingkat-tingkat, engkau naik. Subhanallah, seperti orang yang mungkin naik lift. Ya, dia naik lift, naik sudah terus engkau. Fahuwa fi su'udin, dan dia terus akan naik madama yaqra'u hadzan kana aw tartilan. Dia akan terus naik dengan bacaan dia yang keras, yang cepat, atau bacaan dia yang lambat, yang tartil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ahibati fillah. Kita tahu proses di padang mahsyar itu panjang, dari sejak dikeluarkan dari kubur. Nanti dia akan disidang sebelum dibagikan rapot. Dalam persidangan itu ternyata Quran kita juga datang. Dia nggak pernah pisah sama kita. Sedangkan keluarga kita, kata Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita itu masih kenal sama keluarga kita nanti pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat, di 3 lokasi di padang mahsyar, nggak kenal. Yang pertama, indal mizan, ketika timbangan. Wa inda tatayuris suhuf, ketika dibagikan rapot, nggak ada yang kenal sama saudaranya. Semua mikirkan diri sendiri. Yang ketiga, indas sirat, ketika berada di sirat. Dan Quran kita di 3 tempat itu mendampingi kita. Dia setia, nggak pernah pisah sama kita jemaah. Maka kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Kalian baca tuh Quran. Baca tuh Quran. Karena dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah wa Ala Imran. Kalian baca secara khusus Nabi menyuruh para sahabat membaca 2 surat yang berseri-seri, yang indah 2 surat ini, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Semua Quran itu indah, jemaah. Semua Quran itu syifa, rahmat. Tapi ada beberapa surat yang memiliki keutamaan tersendiri. Ini surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqani min tayrin sawaf tuhajjani an sahibihima. Karena kedua surat ini akan datang pada hari kiamat secara khusus seperti 2 awan yang besar, jemaah. Atau seperti kumpulan burung-burung. Kita lihat ada kumpulan burung-burung yang berdekatan seperti itu. Tuhajjani an sahibihima, yang akan membela ketika dalam persidangan. Kita tahu ada jaksa pemberat, ada jaksa, atau ada saksi pemberat, ada saksi yang meringankan. Quran ini akan datang, Al-Baqarah secara khusus akan membuat kita lebih ringan ketika dalam hisab itu. Ketika kita nggak ada lagi kawan yang mendampingi, maka Quran kita akan mendampingi. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Baqarata fa inna akhdaha barakah. Kalian baca Al-Baqarah. Orang yang hafal Al-Baqarah ini, yang bisa menguasai Al-Baqarah, berkah dia jemaah. Wa tarkaha hasrah, meninggalkan Al-Baqarah itu dia kerugian dan penyesalan nantinya buat kita. Wala tastati'uhal batalah. Bayangkan di dunia Al-Baqarah ini juga akan mendampingi kita, menyelamatkan kita dari sihir. Orang yang suka baca Al-Baqarah, sihir insya Allah gak akan masuk. Tapi sebagian kita baca Al-Baqarah setelah sihir masuk. Iya, kayaknya anak kena sihir Ustaz. Kemana Nabi SAW menyuruh itu baca gitu. Tapi insya Allah tetap bisa mengusir sihir itu sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jamaah. Ahibati fillah. Al-Baihaqi meriwayatkan tentang keutamaan surat Tabarak lagi. Sebagaimana tadi sudah disebutkan salah satunya. Ini dari jalur Amr bin Murrah dari Masruq dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, jadalat suratu Tabarak an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Surat Tabarak ini
akan membela orang yang suka membacanya dan mengamalkannya sampai memasukkan orang ini ke surga. Jadi gak main-main pembelaan Al-Quran. Kita sudah sering mendengar hadis-hadis yang menjelaskan tentang pahala satu huruf itu 10 kebaikan ya. Kemudian kita mendengar juga satu ayat itu lebih baik dari seekor onta. Dan yang terpenting dari semua itu, Al-Quran yang kita baca adalah teman setia kita yang akan terus mendampingi kita, jemaah. Al-mu'min alladhi yaqra'ul Quran. Seorang mukmin yang suka baca Quran seperti apa? Kal utrujya. Tujra itu seperti jeruk yang wangi, jemaah. Apa utrujah itu? Dulu kita diterjemahkan itu seperti grapefruit. Grapefruit. Ada kayak jeruk besar, wangi, manis. Yang ada sekarang mungkin kecut kan. Itu manis. Wal mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an. Seorang mukmin yang tidak baca Quran itu katamrah. Seperti kurma. Ada orang yang nggak bisa baca Quran, tapi dia masih mukmin. Dia seperti kurma. Kurma itu manis, tapi nggak ada aromanya, nggak ada baunya kurma itu. Kalau tadi manis dan dia dapat mempengaruhi orang-orang. Orang-orang pun merasakan bacaan Qurannya. Dia dapat mewarnai dan membuat yang di sekitarnya itu lebih nyaman hidupnya. Dan al-fajir alladhi yaqra al-Quran karraihana. Adapun orang fajir, ada orang nggak benar tapi pandai baca Quran. Ada. Ya sebenarnya dia bukan orang yang taat sama Allah, tapi dia menghafal Quran. Dulu kita tahu di negeri kita ada satu orientalis yang merubah nama menjadi Abdul Ghaffar. Siapa? Senok Hogron ya. Senok Hogron. Dia itu hafal Quran, bayangkan. Tapi dia adalah orang kafir sebenarnya. Dia pura-pura, dia berusaha untuk menghancurkan. Itu seperti Rehana. Rehana itu kalau sekarang kita ke Arab cari Rehana itu mungkin ditunjukin apa sayur kemangi. Tahu kemangi? Hah? Ma'ruf kan? Ya kemangi kan wangi dia itu. Tapi kalau dimakan dia nggak wangi, nggak seperti aromanya dia sebenarnya. Kecuali orang-orang yang suka sama sayur-sayuran gitu ya. Seperti itu. Tapi adapun orang fajir yang nggak baca Quran itu seperti Hamdalah. Hamdalah itu buah yang pahit, jemaah, dan nggak ada baunya dia. Kita mau jadi yang mana? Terserah antum. Maka tolong para orang tua berusaha untuk senantiasa memberikan arahan kepada anak-anaknya. Mungkin capek orang tua. Dan ada orang tua yang berpikir anaknya pulang dari pesantren hafal Quran. Iya. Ada satu anak yang hafal Quran 30 juz. Setelah pulang tinggal 3 juz. Hilang di mana Qurannya jemaah? Di kereta, di pesawat, atau di mana? Quran ini perlu dimurojaah. Jadi ada orang-orang yang pernah hafal Quran. Ini buat anak-anak yang sedang ngaji Quran ya. Lihat tadi, bapak kalian akan meninggalkan kalian, ibu kalian akan meninggalkan kalian, semua kawan-kawan akan meninggalkan kalian. Yang tidak akan pernah meninggalkan kalian siapa? Quran kalian. Maka ketika merasa berat anak-anak membaca Al-Quran, ingat ini yang akan dampingi aku, ini yang akan belain aku. Adapun handphonenya, kadangkala sebagian lebih suka dengan handphonenya daripada murojaah Quran. Sekarang handphone itu menjadi teman setia. Makanya sebagian kalau habis baterainya kayak orang stres, cari power bank. Power banknya dicolokin, habis juga ternyata jemaah. Baterainya habis. Allahu Akbar. Kadang-kala alhamdulillah ketemu listrik, dia colokin di masjid di mana. Antum pernah lihat orang itu
Di mana-mana cari colokan ya. Karena dia merasa ini teman setia dia. Dicolokin pulsanya habis. Astagfirullahaladzim. Maka sejatinya teman setia kita yang seharusnya kita pikirkan bagaimana dia mendampingi kita selalu adalah Al-Quranul Karim. Kelelahan adik-adik anak-anak ketika membaca Al-Quranul Karim itu semua akan diperhitungkan. Pahala tadi udah disebutkan. Tapi ingat, dia akan mendampingi kita. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini akan memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus gitu. Buku petunjuk bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini adalah Al-Quranul Karim. Kita semua tahu kalau antum beli barang ya, barang baru mesti ada buku petunjuknya. Bagaimana cara pasang umpamanya mesin cuci, ada buku tulis, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan petunjuk hidup kita adalah Al-Quranul Karim. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kita Zoom nggak ada tanya jawab, tapi yang hadir ada tanya jawab. Nah, tafadhal. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCM Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat ilmunya Allah berkahi kita dengan ilmu yang telah kita dapat, akan jadi syafaat, akan jadi pembela kita di hari kiamat. Begitu juga dengan Al-Quran, begitu juga dengan bacaan Al-Quran kita. Kami mohon maaf pada partisipan Zoom karena sejatinya kajian ini kajian khusus untuk rumah Quran kami, maka tidak ada tanya jawab. Maka sekian kajian ini bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ingin bertanya dari wali murid, tafadhol. Dari ikhwan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua murid dari Ayah Nur Fadilah dari Sukabumi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ayah Nur Fadilah. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali Ibu. Iya, saya mau nanya yang gini Ustaz. Inaya udah hafal berapa? Belum Ustaz, baru hafal itu Fatul Fatul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fatul Fatul belum hafal juga. Siap. Nah, dari dasar banget Ustaz, di tempat saya tuh benar-benar belum ada yang sunnah, benar dari nol, yang masih banyak tradisi tahlilan yang segala macam nenek moyang pokoknya Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan Inaya pulang bawa. Amin Ustaz, amin. Nah, mudah-mudahan dengan ilmunya bermanfaat nantinya Ustaz. Allahumma amin. Jadi saya tuh sama suami itu Ustaz masih berbeda keyakinan karena saya baru hijrah ini, terus suami masih ikutin ajaran tradisi nenek moyang gitu Ustaz, kayak yang dia masih suka ikut tahlilan, kayak yang ya pokoknya acara-acara tradisi di sana Ustaz. Jadi kalau saya kasih tahu tuh dia bilangnya malah saya dimarahin tuh. Jadi gimana Ustaz perbedaan pendapat kayak gitu Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Sedangkan saya baru ngikutinnya ya karena saya baru belajar baca-baca buku kayak Facebook dengan ceramah gitu kan. Alhamdulillah. Tapi nggak berantem sama suami? Ya berantem juga malamnya baik lagi Ustaz. Alhamdulillah. Tayyib, barakallahu fiik. Barakallahu fiik buat ibunya Inaya. Ya ahibati fillah. Kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin jauh dari ilmu. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan, ana pun sama seperti itu dahulunya, karena kita nggak belajar. Makanya sering ana sampaikan kepada kawan-kawan yang masih mungkin mengadakan acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah, ana kembalikan kepada dia, coba antum pelajari. Apakah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengamalkan hal itu? Apakah para sahabat Nabi mengamalkan hal itu? Apakah imam-imam yang 4 itu pun mengamalkan hal itu?
Ketika kita mengkaji hal itu, sehingga kita akan terbuka pikiran kita. Kita juga tidak mudah menyalahkan orang. Karena yang terjadi kadang-kala yang ini saling menyalahkan, mengatakan ini gampang dikit-dikit bid'ah gitu. Yang sana juga kadang-kala menyesatkan. Ini aliran sesat sudah ini. Sampai ada di beberapa tempat tidak boleh menerima daging kurban dari pesantren fulan gitu. Loh, kita itu dagingnya orang Nasrani aja boleh gitu loh. Ahlul kitab itu boleh. Ketika sampai tidak mau menerima kurbannya dari pesantren fulan, kan sudah menganggap kafir sudah. Seperti itu. Maka ana rasa apa yang terjadi di masyarakat buat ibunya Inai, kita perlu bersabar ya. Kita perlu bersabar dan dakwah ini pun bertahap. Kalau tadi mungkin sama suami, mungkin ada beberapa perbedaan, bukan keyakinan, sebenarnya keyakinannya Islam, insya Allah sama-sama Islam sama suami. Jadi kita tidak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Tinggal sekarang bagaimana mengajak suami belajar. Kadangkala kalau istri yang ngasih tahu, suami merasa dia pemimpin di rumah gitu loh. Nggak seharusnya istri itu ngasih tahu suami. Kalau seperti itu, bagaimana mengajari suami tanpa dia merasa diajari? Contohnya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, sampaikan, iya mas, ana juga sampaikan, ibu juga sampaikan, ana juga belajar, ana juga nggak tahu, ana selama ini beragama itu ya ikut-ikutan gitu loh. Tapi alhamdulillah kita punya orang tua yang Islam ya, sehingga kita lahir dalam kondisi Islam. Tinggal sekarang bagaimana mengajak suami untuk belajar lagi. Kemudian bagaimana menumbuhkan di diri para suami ini kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Orang itu kalau sudah cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia akan mencari tahu mana sih yang diamalkan Nabi dan mana yang tidak diamalkan Nabi. Kita bisa lihat sekarang kecintaan banyak generasi muda kepada drakor ya. Membuat mereka menonton. Mereka kepingin tahu gimana sih. Membuat mereka berpakaian seperti pakaian mereka. Maka bagaimana kita menumbuhkan cinta di diri keluarga kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga nantinya mereka akan mencari di mana sih sunnah-sunnah Nabi SAW, mana yang diamalkan Rasul SAW. Dengan cara seperti itu, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Yang jelas kita perlu bersabar dan bertindak lemah lembut. Seperti itu. Sebagai seorang istri, ibu tetap wajib menghormati suaminya dan selalu berterima kasih kepada suaminya. Tunjukkan bahwasanya suami itu pahlawan. Tapi di satu saat ya kita perlu tadi untuk saling share yang berkaitan dengan ilmu agama ini. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian kami persilakan dari orang tua murid, bapak mungkin bapak-bapak, ikhwan, ada yang mau nanya, ada yang mau ditanyakan? Masya Allah, kajian belum selesai makanan dibagi, ini gimana ceritanya? Suruh panitia. Bapak-bapak yang ingin bertanya, wali murid dari ikhwan. Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, pada fase-fase tertentu kita mengalami futur untuk bisa mensiasatinya ketika terjadi kejenuhan terhadap Al-Quran itu seperti apa Ustaz? Masya Allah. Iya. Jadi ahibati fillah, manusia itu beda sama malaikat. Allah menyebutkan malaikat wala yafturun. Mereka nggak pernah futur malaikat. Jadi ibadahnya malaikat itu ya terus seperti itu. Sedangkan manusia, kata Nabi SAW, likulli amalin syirrah
wa fatrah. Semua amalan itu ada masa membaranya dan ada masa redupnya. Kita lihat api itu kalau lagi membara, semuanya dibakar. Tapi kalau api itu lagi loyo, ya cuma ada baranya tapi nggak terbakar gitu. Itu biasa. Bagaimana sikap kita sekarang? Maka dalam beberapa petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita, kita nggak boleh memaksakan diri. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam melihat di masjid itu ada tali di antara dua tiang. Nabi tanya SAW, ini apaan tali ini? Katanya talinya Zainab, istri Nabi SAW. Jadi kalau dia capek sholat, dia berpegangan dengan tali itu. Kata Nabi SAW, lepas, kata, nggak boleh kayak gitu, kata. Sholatlah ketika lagi semangat, dia udah sholat. Ketika lagi capek atau istirahat gitu loh. Jadi tatkala kita memang merasa lelah, jangan dipaksain. Istirahat. Tapi istirahat dengan aktivitas yang positif. Contohnya main bola, ya, main badminton atau lari atau apalah, hal-hal yang positif gitu. Biasanya nanti akan menghilangkan kejenuhan dan baik lagi ke Quran dengan cara lebih semangat lagi. Anak-anak kita pun seperti itu. Anak-anak kita kadang-kala capek, males dia, lelah. Maka kita kasih arahan, ya udah istirahat dulu. Karena ada orang tua yang maksain, enggak, Pak, terus ketika dia dipaksain, yang ditakutkan dia sampai ke titik jenuh dan tidak mau lagi. Kita lihat Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana yatakhawwaluna bil mau'izah. Nabi itu kalau ngasih nasihat kepada kita, beliau dikasih waktu yang jarang-jarang, beliau ngelihat waktunya yang tepat gitu. Kenapa? Makhafatas sa'amati alaina. Takut kita bosan dan jenuh. Jadi salah satu caranya ketika kita jenuh membaca Al-Quran Karim, ya cari kegiatan yang lainnya. Kemudian perlu dicari tahu penyebab kejenuhan itu, penyebab futur itu. Boleh jadi penyebabnya adalah dosa. Sehingga kita perlu memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam nggak pernah berhenti beristighfar. Bayangin jemaah, anak malu ya kalau sudah baca hadis-hadis tentang istighfarnya Nabi SAW ya. Beliau sekali duduk 100 kali baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali, bayangin. Kita kadang kala habis sholat mau baca banyak-banyak udah kaki udah kepingin jalan. Tapi kalau pegang handphone 1 jam itu nggak capek jam. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selingi baca Al-Qur'anul Karim itu dengan membaca artinya. Kemudian nanti ketika capek lelah, baca lagi fadilah-fadilah tentang membaca Al-Qur'anul Karim. Biasanya itu akan memotivasi kita gitu loh. Kemudian lihatlah kepada orang-orang yang lebih banyak hafalannya, yang lebih semangat membaca Qur'annya, itu juga akan memotivasi kita. Ketika kita lihat derajat di akhirat itu sesuai dengan hafalan Qur'annya. Masya Allah, ana cuma trikul dari dulu, gak pernah naik-naik. Maka kalau sudah ngelihat kayak gitu biasanya akan semangat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ana umumnya Nadia Asifa Ustaz. Barakallahu fik. Naam, tafadhali. Ada yang ingin Ana sampaikan Ustaz. Ana selaku umumnya Nadia mohon kiat-kiatnya agar anak bisa istiqomah dalam keadaan di rumah Quran ataupun di rumah. Insya Allah dalam menghafal Al-Quran 30 juz Ustaz. Hanya itu aja Ustaz yang Ana ingin sampaikan. Nadia nggak betah di rumah Quran? Alhamdulillah Ustaz, sangat betah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Yang pertama, berbicara perpisahan anak sama orang tua itu kadangkala membuat anak itu
nggak betah di pesantren. Sampai ana lihat di beberapa pesantren itu orang tuanya beli rumah di dekat pesantren untuk dampingin anaknya gitu loh. Karena itu dari semangatnya orang tua ya, bagaimana anak ini benar-benar belajar pesantren itu. Makanya kalau kita lihat seperti Imam Bukhari, Al-Irsyad, itu banyak wali murid yang tinggal di sekitar sana gitu loh. Kejenuhan di dalam pesantren itu hal yang wajar. Maka kalau kita bicara apa sikap orang tua agar anaknya ini benar-benar betah ya di pesantren dan istiqomah, kalau bisa sampai 30 juz di pesantren itu, maka yang bisa dilakukan orang tua adalah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambah ibadahnya, ditambah sodakohnya, ditambah puasa sunnahnya. Sebagaimana cerita Sa'id bin Musayyab ya, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati. Dia mengatakan, aku benar-benar akan menambah solatku, kata dia, karena aku berharap Allah menjagamu. Artinya kita itu bertawassul dengan amal-amal soleh ini agar Allah mengabulkan doa kita, mengabulkan cita-cita kita. Kemudian orang tua bagaimana berusaha untuk menjauhi makanan-makanan yang haram, hasil-hasil yang haram. Karena kita tahu di antara penghalang dikabulkannya doa adalah makan yang haram gitu loh. Jadi dengan cara seperti ini semoga Allah mengabulkan doanya dan anak-anak kita dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Kita itu nggak tahu cuma. Ana sendiri punya anak 4 semuanya di pesantren. Anak kadang-kadang ngomong sama istri, ya apa anak kita di pesantren itu ya, bersama guru-gurunya kadang-kadang ada masalah ya, ini dan itu, orang tua kepikiran. Maka anak ngomong, kita doa minta sama Allah sudah, memohon sama Allah. Usaha diusahakan. Contoh tadi ada orang tua yang harus merapat ke pesantren anaknya demi mendampingi anaknya. Ada mungkin yang harus datang ke gurunya, minta nasihat dari guru, minta arahan dari guru. Karena ada anak-anak ini yang ketika liburan pulang ke rumah nggak mau balik lagi ke pesantren. Jadi dia merasa di rumah terlalu nyaman. Anak ingat dulu seorang kawan, dia diterima di Jamiah Islamiyah. Ketika liburan, Masya Allah, dia itu sangat dihormatin sama keluarganya. Makan sana, diundang sana, undang sini. Akhirnya nggak kepingin balik ke Medina. Karena dia merasa di Medina itu perjuangan gitu ya. Jadi perlu orang tua mengkondisikan juga bagaimana tatkala di rumah. Ya tadi kalau ditanyakan, kita membuat anak ini liburan istirahat. Tapi balik itu lebih semangat lagi gitu. Jangan balik akhirnya kepingin pulang ke rumah. Barakallahu fiik. Kemudian kami persilakan pada mungkin abinya, para abi yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kakak dari Khadijah. Kakaknya. Saya kebetulan merantau. Masya Allah. Jadi gini Ustaz, di kampungan saya itu bisa dibilang mayoritasnya non muslim. Dari mana ini? Dari NTT. Masya Allah. NTT-nya di mana? Di Kupang. Di Kupang. Bisa dibilang mayoritas non muslim. Jadi untuk mendapatkan ilmu agama itu susah sekali Ustaz. Jadi kedua orang tua kami itu nggak pernah sholat karena nggak tahu tentang ilmu agama. Subhanallah. Itu apa yang harus kami anak-anaknya lakukan untuk menyelamatkan mereka? Subhanallah. Tapi yang di rumah siapa aja sekarang dari keluarga? Yang di rumah tinggal adik 1 orang sama orang tua. Adik sholat tapi? Nggak sholat Ustaz. Allahu Bahkan Akbar. ada dari kakak perempuan kami itu nyimpan Ustaz. Na'udzubillah. Allahu Akbar jamaah. Antum udah berapa lama merantau? Karena udah mau 20 tahun Ustaz. Allahu Akbar.
Baik, ahibati fillah. Kita tahu kenapa disyariatkan hijrah ya. Karena ditakutkan kalau tetap berada di tempat yang seperti tadi, ya imannya yang akan dikorbankan. Pernah Ishaq ibn Rahuya, nah insyaallah Ishaq bin Rahuya di Lebanon, dia datang satu orang muridnya dia, Ishaq bin Rahuya atau Al-Auza'i, kok jadi lupa antara dua ulama ini. Datang muridnya dia, kok dilihat lagi kajian itu, dilihat kayaknya perantau, orang baru ini. Ditanya sama dia, dari mana engkau? Kata dia. Kata dia dari Tustar atau Tastur. Itu daerah yang ada di Persia sana, di daerah Iran sana. Daerahnya orang-orang Majusi. Lalu ditanya, gimana keluargamu? Dia katakan, bapakku masih Majusi, kata dia. Doakan, kata dia, mudah-mudahan dapat hidayah. Apa kata gurunya? Engkau pulanglah engkau, kata dia. Siapa tahu bapakmu dapat hidayah lewat jalanmu, kata. Akhirnya dia baru datang, jemaah, disuruh pulang. Dia kemas-kemas pulang ya. Pulang sampai sana, dulu perjalanan dulu nggak kayak sekarang ya. Berbulan-bulan baru nyampe gitu ya. Nyampe rumahnya, bapaknya sakit. Akhirnya bapaknya dirawat sama anaknya. Dirawat bapaknya terus. Sampai bapaknya tanya sama, nah agamamu itu apa sih? Kok dia melihat sesuatu yang berbeda gitu loh. Dari masyarakat lainnya, kebaktian anaknya ini berbeda banget. Dia katakan, ayah, Islam ayah, kita diajarkan untuk berbakti sama orang tua. Diceritakan tentang Islam ini. Subhanallah, bapaknya masuk Islam. Berapa hari kemudian meninggal dunia. Bayangin bagaimana dia datang dari sana ke Lebanon. Dari sana cuma dikasih nasihat sama gurunya supaya balik. Karena memang kalau bicara bagaimana kita mau merubah orang tua kita, keluarga kita, sedangkan kita nggak bersama mereka. Makanya anak tadi ditanya sama antum, ada siapa di sana yang bisa mendakwain orang tua? Ternyata nggak ada. Antum punya adik pun nggak sholat. Antum katakan tadi punya kakak pun sudah nyebrang. Nauzubillahi min dzalik. Maka yang perlu antum lakukan, imma antum pulang, imma antum bawa orang tua. Tadi dibawa keluar dari lingkungan tersebut. Walaupun nggak selamanya, sebulan umpamanya, dibawa ketika liburan, ayah aku minta ayah kata. Antum punya sedikit rezeki atau apa, minta bawa ayah, aku minta ayah bersama anda sebulan. Nah, kebersamaan inilah menjadi peluang antum untuk mendakwain. Tapi ya tidak selalu ya. Kita tahu bagaimana Nabi SAW bersama pamannya Abu Talib, ya tapi tetap nggak dapat hidayah. Bagaimana Nabi Nuh bersama putranya, tapi nggak dapat hidayah. Bagaimana Nabi Ibrahim bersama ayahnya, kumpul di sana Nabi Ibrahim. Makanya akhirnya diusir kan Nabi Ibrahim sama bapaknya. Tapi ini usaha gitu. Artinya kebersamaan itu paling tidak membantu orang tua punya lingkungan yang baru. Kalau enggak, ya antum perlu mencari orang-orang yang ada di sana yang bisa mendekati orang tua. Artinya perlu ada yang mendampingi. Karena di daerah NTT sendiri ada mungkin beberapa tempat yang muslimnya lumayan banyak. Iya, sebagian tempat kan seperti itu. Mungkin di sana ya, atau gimana. Pokoknya antum perlu pertimbangkan hal ini karena demi menyelamatkan orang tua, dan ini termasuk kebaktian anak sama orang tuanya gitu lah. Seperti itu. Yassarallahu umurakum. Moga Allah mudahkan selain kita berdoa untuk orang tua kita, ada usaha gitu yang maksimal. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin bertanya, persilakan dari abinya atau umahat. Fadhol, mohon dibantu untuk umahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, ana orang tua dari Raya Zema. Tafadhal ya. Kemarin itu pulang ada sedikit cerita. Sekarang itu dia di
matan Jazariyah. Iya. Kemarin matan Tufa tuh sudah Hilang. agak lupa gitu ya Ustaz. Jadi memang kendalanya di sekolah kalau ada hafalan semisal surat apa nanti yang lamanya agak Nah, agak lupa gitu. Maksud saya tanya kiatnya gimana Ustaz? Qadarullah anaknya ada di atas juga kan supaya bisa mendengar gitu. Masya Allah, Kiatnya Masya bagaimana Allah. supaya hafalannya tuh tetap sekalipun sudah murojaah gitu dengan yang baru, yang lamanya tidak hilang gitu. Masya Allah. Jazakallahu khair. Nah, subhanallah jamaah. Ini salah satu nikmat lupa. Lupa itu nikmat. Lupa itu membuat kita akan terus berusaha. Rasul SAW ketika berbincang tentang Al-Quran Karim, beliau mengatakan ta'ahadul Quran. Quran itu perlu dimurajaah, diperhatikan lagi. La huwa asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Quran itu lebih cepat lepasnya daripada onta dalam ikatannya. Onta itu kalau lagi diikat kemudian dilepas, kabur dia. Mau ditangkap sulit. Orang kalau suruh nangkep ayam insya Allah masih bisa. Tapi nangkep onta, Masya Allah. Maka kita perlu perhatikan tadi, ikatannya itu perlu selalu diperhatikan. Perlu murojaah. Jadi intinya ketika menghafalkan sesuatu, perlu ada waktu yang dikhususkan memurojaah yang sudah dihafal. Beberapa pesantren itu modelnya anak itu pernah hafal Quran. Jadi lewat aja. Setelah satu juz pindah ke juz kedua. Yang juz pertama udah nggak dimurojaah. Nanti juz ketiga yang pertama kedua nggak dimurojaah. Jadi intinya ketika selesai punya hafalan baru, yang lama itu dimurojaah. Kemudian sekarang ini Masya Allah jemaah, Masya Allah, Allah memberikan sarana kepada kita yang sangat mudah untuk murojaah. Apa? Adanya MP3 ya. Maka ana minta di markas ahli mahabbatil, anak-anak dikasih enggak? Headset? Enggak. Kayaknya perlu dikasih headset mereka. Jadi setiap anak itu nantinya dikasih headset. Yang isinya, tadi kalau matan Tuhfatul Atfal ya Tuhfatul Atfal. Dia sambil duduk, sambil main, ini itu. Ini sebuah kemudahan sekarang di jamaah. Karena anda lihat anak-anak kecil di beberapa TK itu, cara ngajarinnya, ya sudah sama gurunya suruh pakai semuanya. Sambil bermain mereka yang didengar itu. Anak punya anak Yusuf itu kalau sudah pakai itu, ngomongnya jerat-jerit dia. Dia merasa suaranya kecil karena dia sedang mendengar itu jemaah. Jadi anak rasa ini sebuah sarana yang memudahkan kayaknya Ustaz. Jadi perlu diadakan, jadi mereka mendengarkan baik itu mau sebelum tidur, baik itu ketika mereka cuci-cuci, nyapu, apa. Jadi mereka mendengarkan yang bermanfaat. Kemudian ada yang mengganggu hafalan. Apa yang mengganggu hafalan itu? Dosa. Bagaimana Al-Imam Syafi'i ketika mengeluh ya, mengadu kepada gurunya Waki, syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku mengadu kepada guruku Waki tentang buruknya hafalanku. Buruk. Menghafal hilang, menghafal lupa. Kemudian dia kasih arahan kepada aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan dia jelaskan kepada aku bahwa ilmu itu cahaya. Dan Al-Quran ini secara khusus nur. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kalau ada pelaku maksiat yang hafal Quranul Karim, maka itu akan jadi hujjah alaih. Karena tadi Anda sebutkan Sunok Hogron bisa hafal Quran. Nah, ada orang-orang sekarang, orang-orang fasik, bahkan orang-orang kafir yang menghafal Quran Karim, tapi itu akan jadi bencana buat dia.
Sehingga lupanya kita dengan Al-Quran itu menuntut kita untuk murajaah lagi. Maka mungkin perlu diperhatikan. Anak-anaknya itu kalau pegang handphone pas liburan, dilihat dia nonton apa. Ana hampir selalu pesan sama istri Ana, anak-anak kalau pegang handphone, tolong di sebelah ibunya. Kadang-kala ibunya pegang handphone juga, ibunya nggak mau di sebelah anaknya. Jadi mungkin cara seperti itu ya. Insya Allah anak-anak kita ini, walaupun ada mungkin yang suka cepat lupa, ada anak-anak yang lupanya lebih cepat dari yang lainnya. Lama-kelamaan insya Allah bisa lebih lama ingatnya daripada lupanya. Seperti pisau yang diasah-asah terus, lama-kelamaan dia tajam, belum menyentuh kambingnya sudah mati kadang-kala jemaah. Karena tajamnya pisau itu. Jadi insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah, akhir wahid. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ananda Rumaisa ya. Ini Ustaz, Ana mau tanya. Kadang itu Rumaisa suka bilang, aku kok sekarang gak untuk menghafal. Kiatnya gimana Ustaz? Ya paling aku cuma bilang untuk jauhi maksiat gitu. Dia lagi malas gitu. Enggak, agak sulit karena Sulit menghafal. Iya, karena kan emang kelebihannya Masya Allah dia dalam sekian detik hafal berapa baris gitu biasanya. Cuman akhir-akhir ini agak susah gitu Ustaz. Masya Allah. Iya. Ahibati fillah. Ada satu perkara yang kita perlu berhati-hati ya. Orang-orang yang kasih kelebihan sama Allah Azza wa Jalla ini, jangan sampai kena penyakit ujub. Penyakit merasa, aku bisa, jangan. Tapi katakan Allah yang bantu aku, Alhamdulillah Allah mudahkan untuk aku. Karena sejatinya yang membuat dia bisa mudah hafal itu Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kecerdasannya. Makanya mungkin disampaikan kepada anaknya, orang tuanya juga untuk meminta kembali kepada Allah. Kemudahan menghafal itu, kok sekarang kayaknya yang dulu beberapa baris bisa cepat, sekarang kok enggak ya Allah. Maka berdoa kepada Allah dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan orang tua juga, ada orang tua yang kadangkala membanggakan anaknya di depan keluarga. Ini loh anakku seperti ini, anakku seperti ini. Maka ini mungkin menjadi pelajaran buat orang tuanya agar menghindari hal-hal yang seperti itu. Barakallahu fiik. Taib, ada pertanyaan terakhir dari Ustaz kita. Naam, fadhal. Barakallahu fiik Ustaz. Di kami sebagai pengajar dan beberapa musyrifah ini memiliki sebuah tantangan. Tantangan bukan hanya di rumah Quran yang sedang kita jalani, juga di beberapa rumah Quran. Tantangannya adalah tadi Ustaz sudah menjelaskan kepada kita semua tentang keutamaan dari membaca dan mempelajari Al-Quran, insyaallah. Kemudian tantangan yang kami hadapi adalah bahwasannya murid-murid yang datang itu rata-rata memiliki hafalan ya, sebelumnya mereka memiliki hafalan. Dan di sini kita melihat sebuah ayat-ayat dalam Al-Quran tentang perintah untuk mentartilkan Al-Quran, kemudian membacakan dengan benar, kemudian juga adanya fatwa-fatwa para ulama. Di sini ini tantangan kami ini bagaimana nih? Jadi antara mempertahankan hafalan yang lama dengan membenarkan bacaan terlebih dahulu, karena ini kalau kita lihat di bab-bab tentang lahan ini para ulama ini sangat keras terhadap lahan. Bahkan dikisahkan dalam kitab Mu'jamul Udaba, di sana Ibnu Umar dan Ibnu Abbas memukul anaknya yang salah dalam lahan itu lebih berat daripada salah dalam hafalan. Sehingga di sini kita untuk mempertahankan ini, mereka tuh nggak boleh hafal dulu sebelum hafalan aku bacanya benar. Ini yang berat buat kita nih sebagai para pengajar ini
menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kapan anak saya hafal gitu. Sedangkan dalam kitab-kitab tentang panduan-panduan menghafal seperti yang dikarang oleh Syekh Yahya Al-Ghazali, bahwasanya beliau melarang orang-orang untuk menghafalkan Al-Quran sebelum bacanya benar, dan orang yang sudah benar bacaannya itu akan lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quran bahkan dalam jangka setahun atau 2 tahun lebih cepat. Ini mohon nasihatnya Ustaz, menggabungkan antara keutamaan dan tepatnya bacaan. Nah, Masya Allah, kayaknya perlu duduk sama Ustadz nanti Ustadz. Iya. Jadi memang ana lihat di mana-mana sebenarnya, atau kita lihat sistem yang ada di negeri kita, anak-anak menghafal itu sebelum benar bacaannya. Itu banyak terjadi seperti itu. Sehingga ada banyak lahan ya. Anak-anak itu, ya jangan anak-anak orang tua kita, Al-Fatihahnya pun, An-Nasnya pun, ya yang penting baca gitu loh. Mereka seperti itu. Ini mungkin sistem lama Ustaz ya. Dan masih dipakai mungkin di beberapa tempat. Dan banyak orang yang ngajar Quran dulu itu, nggak apa-apalah, salah sedikit gitu seperti itu. Dibiarkan sampai tua ternyata salahnya tetap gitu seperti itu. Mungkin yang perlu dilakukan, Ana juga kemarin sempat ngobrol Ustaz sama ada, lu bukan mengajarkan teori, tapi memperbaiki secara langsung. Jadi anak itu setoran bacaan diperbaiki bacaannya. Sebelum ada matan Tuhfatul Atfal Al-Jazariyah, yang terjadi di ulama terdahulu itu adalah takwimul lisan. Jadi para ulama itu ya sebelum belajar yuqawwam lisanuhu, baru setelah itu baca Quran. Tapi yang Anda lihat sekarang anak-anak itu menghafal teori. Jadi bukan memperbaiki bacaan Ustaz, tapi menghafal teori. Yang menghafal teorinya ini berbahasa Arab. Sehingga dia masih perlu lagi penjelasan tentang teori itu, syarah lagi. Sehingga akan semakin panjang kayaknya Ustaz. Makanya anak ketika ngobrol sama Ustaz itu, berarti yang dilakukan ulama terdahulu itu adalah takwimul lisan. Sebelum adanya matan-matan ini. Jadi anak itu memang, satu anak itu diajarin sampai benar lisannya, baru ngafal. Tapi bukan teori gitu. Yang penting lisannya itu sudah benar. Teori itu mungkin bisa bersama perbaikan tadi. Tapi enggak kan, takwim yang sudah benar, teori juga diajarkan, tapi takwimul lisannya itu praktek gitu loh. Atau seperti itu. Ana wallahu alam Ustaz. Jadwal teori sepekan 2 hari. Ya sepekan 2 kali. Kalau untuk prakteknya hampir setiap hari. Praktek perbaikan bacaan hampir setiap hari. Kira-kira berapa lama Ustaz? Maksudnya takwimul lisan itu butuh waktu berapa lama gitu Ustaz? Masing-masing santri itu berbeda-beda. Ada yang benar-benar nggak bisa sama sekali dari awal gabung, dan ada yang sudah memiliki basic sebelumnya. Jadi maksimal ini setahun. Tapi 6 bulan ini mereka sudah kelihatan. 6 bulan ketika kita ajarkan secara terus menerus, ini kelihatan efeknya, bacaan jumlahnya bagus. Sekarang ini sedang memasuki fase-fase tasih tilawah langsung ke juz 30, juz 29, Al-Baqarah, nanti ke depan akan seperti itu. Nah. 6 bulan pertama kemarin kita berusaha untuk menghatamkan Iqra 1-6 dengan tepat tentunya, bukan sekedar selesai. Plus dalil-dalilnya mereka bisa beristinbat dari Tuhfah Jazariyah. Kami berharap kemudian hari mereka selesai dari sini, mereka bisa menjadi seorang pengajar Quran. Plus dengan menyebutkan dalil-dalil ini jarang kita temukan. Sahih. Jadi, iya, yang Ana lihat memang akhirnya anak-anak itu ketika mereka menghafal Tuhfah Jazariyah, jadi mereka bisa menyimpulkan, baca satu ayat langsung dia keluar dalil-dalilnya seperti itu. Mungkin nantinya, wallahu a'lam ya, tergantung target dari sekolahan itu sebenarnya. Ketika ada target yang menjadi ustadzah, berarti kan harus ada tingkatan tersendiri ya, karena dia mau jadi ustadzah. Tapi ada tingkatan yang mungkin hanya sekedar menjadi, ya pokoknya hafal seperti itu. Jadi mungkin kembali kepada visi dan misi sekolah itu nantinya Ustaz. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu loh. Artinya orang tua nanti akan bisa memilih
Kalau anak mau menjadikan anak ini hafidho wa muhafidho, di tempat sana. Tapi kalau anak-anak, yang penting anak-anak hafal Quran itu dengan benar. Kan mungkin targetnya ya di bawahnya itu ya. Mungkin nanti perlu menyusun kurikulum yang lebih tepat gitu ya, sesuai dengan visi dan misi tadi. Soalnya kadang-kala orang tua itu takut hafalan anaknya hilang gitu loh. Takut ini anak-anak ini sudah hafal 3 juz gitu loh. Masuk ke markas ahli mahabbatillah hilang semuanya. Jadi kan ada kekhawatiran di sana kan. Tapi kalau targetnya itu jelas, insya Allah orang tua, nunggu lah. Umpamanya tadi dikatakan 6 bulan targetnya sudah selesai gitu. Jadi orang tua akan sabar. Tapi kalau nanti setahun belum tentu, ini berarti tambah lagi gitu. Seperti. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti bisa lebih lebih dimatangkan ya tentang kurikulumnya. Minimal sih setiap sholat itu terhindar dari lahan jari minimal. Ya itu kan ada yang ada minimal gitu kan Ustaz ya, paling enggak seperti itu. Khofi itu seorang yang sudah menjadi ahli qiraat pun tetap. Aduh, Ustaz. Nah. Jadi kita targetnya minimal mereka tidak terdapat lahan jari. Imam Masjidil Haram Ustaz, kalau dites sama ahli qiraat banyak lahannya Ustaz. Itu kadang-kala karena memang kan ada perbedaan perbedaan standar tadi, standarnya berbeda. Jadi sampai ada seorang yang mengatakan seperti itu. Mungkin yang perlu ditekankan tentang lahan yang jali aja ya. Tapi kalau lahan khafi seperti itu. Nah, mudah-mudahan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalamah LCM Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah menjadikan kita Ahlul Quran wa huwa ahlullah. Dan Ahlul Quran itu disebutkan di dalam hadis bahwa ahli Quran adalah keluarga Allah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya Ahlul Quran dan membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Dan semoga bacaan Al-Quran kita dapat menjadi syafaat bagi kita, menjadi hujah untuk kita dan bukan hujah atas kita. Barakallahu fikum ajma'in. Mungkin sekian kajian yang dapat diadakan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Anda sebagai host mengundurkan diri. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.